Halo Ijazugoi, kembali lagi di acara yang sudah lama tidak tayang, yaitu Pojok Otaku Hijazu bersama gua Iwan dari divisi yang sekarang udah ganti nama yaitu Medcominfo. Kali ini gua akan mereview sebuah anime movie yang baru aja tayang di Indonesia, yaitu Violet Evergarden The Movie. Tapi sebelum itu, mending kita lihat intro barunya dulu. Let's go! Oke, sedikit disclaimer, review kali ini itu hanyalah sebuah review dari orang awam ya, karena gue sendiri nggak terlalu into the movie ya. Gue nggak terlalu banget paham tentang perfilman gitu. Jadi, ya bener-bener diambil dari sudut pandang orang awam aja. Violet Evergarden The Movie ini melanjutkan cerita dari serial TV-nya atau serial animenya, yang dimana setelah perang usai, Violet yang awalnya bekerja sebagai perwira atau tentara, dia beralih profesi menjadi seorang juru ketik yang bernama apa tuh? Automatic Machine Doll or something like that. Tujuan dia menjadi juru ketik sendiri adalah dia ingin mencari makna dari kata-kata terakhir orang yang disayangin ya, yaitu Mayor Gilbert. Di saat-saat terakhirnya si Mayor Gilbert ini bilang kalau si Mayor Gilbert ini cinta sama si Violet Evergarden. Namun karena si Violet Evergarden sendiri dia selama ini cuma jadi boneka atau kayak prajurit militer yang diperbudak, jadi dia tidak punya perasaan dan lain-lain, dia tidak mengerti kata-kata tersebut. Dan disinilah Violet Evergarden memulai perjalanan mencari arti dari kata cinta itu tersendiri. Untuk movie Violet Evergarden ini, gue secara pribadi tuh sangat suka banget ya, karena gue suka banget film yang bertemakan era Victoria gitu di Inggris, karena menurut gue tuh cakep banget ya, kayak karena emang peralihan dari masa-masa kayak kerajaan gitu, tapi dia mulai modernisasi gitu, jadi banyak banget yang hal gue suka itu kayak mesin uap dan lain-lain gitu. Nah, di movie Violet Evergarden ini kita juga akan disajikan kayak peralihan dari sebuah metode penyampaian pesan, yaitu yang awalnya kita bersurat menyurat mulai beralih ke telepon gitu. Jadi kita diperlihatkan dua sisi gitu kan. Kalau di Violet Evergarden serialnya itu sendiri cuma dikasih lihat tuh kayak bagaimana orang mengutarakan isi hatinya hanya menggunakan surat. Tapi kalau di movie ini kita disajikan keduanya gitu. Jadi ada kalanya kita mengutarakan perasaan kita melewat surat, dan ada kalanya juga kita harus berbicara langsung gitu, agar perasaan kita itu dapat tersampaikan kepada lawan bicara. Selain dari temanya, gue suka banget kayak dari grafiknya, karena emang kalau film-filmnya Kyoto Animation ini gak ada obat ya grafiknya. Bisa dibilang kalau di game tuh kayak RTX on, ultra realistik. Ya, anti-aliasingnya itu dimentok kananin semua atau ya sesuatu seperti itulah. Sangat memanjakan mata banget ya, karena banyak detail-detail dari tekstur, pencahayaan, dan bayangan gitu yang ditampilkan dalam film ini. Sebagai contoh tuh, yang paling berkesan di gue itu pasti Violet lagi menghadap cermin gitu, atau kayak menghadap jendela keluar gitu. Nah itu digambarin banget kayak kalau jendela itu kotor dan berdebu gitu. Jadi kayak detail sekecil itu pun diperhatikan sama Kyoto Animation ini. Kalau soal grafik ini emang hebat banget gitu. Bahkan gue kadang bingung juga ini cara bikinnya gimana gitu. Ya emang gue awam juga sih, jadi ya gue kagak ngerti yang kayak gituan ya. Terus kalau dari segi musik juga, ini menurut gue nih musik berperan sangat penting ya dalam membangun suasana di film ini gitu. Karena ya ciri khasnya Violet Evergarden ini emang di musiknya ya. Karena musiknya itu terdengar sangat kolosal gitu dan menggelegar, dan apa ya, pas banget sama suasana dari visualnya gitu. Cerita yang sedih makin sedih, yang happy juga bisa makin happy gitu kalau di movie ini. Dan kalau dari segi cerita, gue cukup enjoy sama ceritanya, karena ya udah jadi ciri khas juga kalau Violet ini penceritaannya agak santai atau lambat gitu. Jadi semua diceritakan perlahan-lahan. Ditambah lagi karena di film ini juga dia mengambil sesuatu yang belum ditampilkan dari serialnya, yaitu kayak bagaimana karakter Violet ini makin dibentuk gitu. Jadi kalau di anime serialnya kan kayak kita diperlihatkan tuh si Violet ini jadi penolong atau segala macam, dan
ya kebanyakan screen time-nya tuh dihabisin buat orang yang ditolongnya gitu. Sedangkan kalau di Violet kali ini kita diperlihatkan lebih banyak sih Violetnya. Jadi kita bisa tahu perkembangan karakternya yang telah terjadi dari serialnya hingga movie sekarang. Itu kayak bagaimana pembentukan itu terlihat berhasil ya. Kalau dari awal serialnya itu kita dilihatin kalau si Violet ini kayak bener-bener kayak boneka, tapi sekarang itu udah mengerti banyak hal gitu, kayak mengerti perasaan ini, sedih, segala macam itu dia udah punya semua itu semua. Apa tuh semua itu semua? Kan kalau di anime serialnya tuh kita diperlihatkan kalau si Gilbert ini kayak penyelamat bagi Violet atau segala macam. Tapi kali ini kita disajikan dari sudut pandangnya Gilbert. Dan ternyata si Gilbert ini kayak terbebani karena telah bertemu dengan Violet gitu. Jadi si Gilbert ini merasa kalau pertemuannya dengan Violet ini harusnya tidak terjadi, atau bahkan harusnya dia bisa berbuat lebih baik lagi ketika di pertemuan sebelumnya. Jadi si Violet yang mengetahui Gilbert masih hidup ini, dia berusaha banget untuk menemui Gilbert, tapi ternyata Gilbertnya itu nggak mau karena terbebani oleh masa lalunya itu. Ya, selain cerita dari Violet dan Gilbert, kita juga dikasih lihat cerita dari seorang anak kecil yang sekarat bernama Yulith, yang mana dia meminta bantuan si Violet untuk menuliskan surat kepada orang tuanya dan akan dibacakan ketika dia sudah meninggal gitu. Jadi kalau kalian ingat, ini kayak di episode 10 pada serialnya gitu, dimana suratnya dibacakan ketika si penulisnya atau si pengarangnya ini udah meninggal. Jadi udah kebayang lah ini sedihnya kayak apa. Itu gue suka banget karena di situ juga ada karakter development untuk Violet juga. Jadi nggak cuma pure nolongin orang, tapi juga si Violet ini dapat karakter developmentnya. Mungkin kalau hal yang kontranya ini agak minor ya, karena nggak berpengaruh banyak pada kualitas anime ini, tapi ini agak mengganggu bagi gue. Jadi ibarat ini anggap aja hit and miss lah ya. Gak semua orang ngerasa sama kayak gue. Jadi menurut gua penempatan dari scene pertemuan Violet dan Gilbert ini kayak terlalu diakhirin banget gitu. Jadi kita udah abis duluan air matanya di scene Yulith mati. Jadi itu paling sih, jadi gue kurang bisa invest perasaan gue ke scene pertemuan Violet Gilbert ya. Padahal itu emang main plotnya gitu. Bahkan di poster pun diliatinnya Gilbert dan Violet. Tapi ternyata gue kurang bisa invest pada scene mereka pas bertemu itu. Padahal kayak dari segi eksekusi itu udah bagus banget. Cuma karena gimana ya, air mata gue udah habis duluan di scene-nya Yulith mati ini. Yulith. Fucking. Ya jadi apa ya, scene antara Yulith mati dengan pertemuan Violet dan Gilbert ini kayak cuma ada selang beberapa menit doang, dan itu menurut gue terlalu berdekatan. Jadi scene itu nggak terlalu mengharukan bagi gue. Karena emang ya itu tadi, air mata gue udah habis duluan di kematian Yulith. Tapi selebihnya itu film ini udah hampir sempurna banget ya menurut gue. Karena gambarnya cakep, musiknya ajib banget, terus dari ceritanya sendiri penulisannya rapi. Jadi bisa dibilang film ini adalah penutup yang sempurna bagi franchise Violet Evergarden. Karena emang itu udah lengkap banget, kayak semuanya udah dapet, kayak esensi dari Violet Evergarden-nya ini pun udah tersampaikan semua dan tercakup dalam film ini. Jadi gak ada kurang lagi lah. Ataupun misalkan kalau mau dilanjutin bisa dari prequel, atau mungkin bakal muncul guidance-nya atau cerita sampingan, itu silahkan aja sih. Oh ya, mungkin di sini gue gak akan ngasih skor segala macam karena penilaian terbaik itu adalah kalian sendiri. Jadi gue gak mau penonton sekalian ini terpengaruh sama review gue dan malah kurang menikmati dari film ini gitu. Ya, biarlah kalian yang menilai sendiri film ini. Oke, sekian dari review gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau kalian ada request atau saran ingin apa lagi yang di-review gitu, kalian silahkan komen aja di kolom komentar ya. Like video ini dan juga subscribe channel Hijaz Unsut biar kita cepet dapet AdSense ya. Gue males nih syuting tapi gak ada duitnya. Jadi kalian harus subscribe juga dan share ke teman-teman kalian biar teman kalian yang wibu ini punya tontonan. Oke, gue bingung nutupnya gimana. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya kalau ada. Goodbye everyone.